Podcast Anak Lorongna Makassar. Makassar. Halo semuanya, welcome to podcast Anak Lorongna Makassar bersama saya Linda Wirawan. Di sini nih tempatnya kita tanya-tanya seputar Kota Makassar dan hari ini kita akan membahas mengenai Festival Japa Joka Cap Gome 2025 Growth in Harmony and Prosperity. Hari ini sudah ada dua narasumber luar biasa bersama saya yang akan membantu memberikan informasi yang luar biasa pula. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Insinyur Yongris MM selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Agak kare Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Selanjutnya saya ingin menyapa juga ada Bapak Lutfi SH MSI, Pak, selaku Kepala Bidang Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Agak kare Pak. Alhamdulillah baji-baji. Baji-baji. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak. Ya. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut perayaan Hari Imlek. Saya mau ke Pak Yongris terlebih dahulu. Pak Yongris, Hari Raya Imlek ini bisa diceritakan sejarahnya ataupun seberapa besar pengaruhnya kepada keturunan Tionghoa, Pak? Ya. Jadi Hari Raya Imlek ini kan adalah hari di mana kita merayakan pergantian tahun. Jadi kalau di asalnya di Tiongkok itu pergantian musim. Jadi dari musim dingin masuk ke musim semi. Nah, bagi orang-orang Tionghoa disebut sebagai moon atau melewati tahun atau memasuki tahun yang baru. Ada yang bilang juga Xinjia. Nah, jadi ya istilah-istilah itu. Ada juga yang bilang Chunjie. Chunjie itu artinya perayaan musim semi. Jadi perayaan ini sebenarnya sudah dirayakan mungkin sudah 5.000 tahunan ya. Dan ini menjadi perayaan sangat penting karena memang sangat banyak pengaruhnya pada kehidupan orang-orang Tionghoa. Karena dalam kalender Imlek, pergantian musim ini juga sangat berpengaruh, menandai juga musim tanam. Jadi kalender Imlek itu juga menjadi Nongli, atau Nongli itu artinya kalender para petani. Itu sangat mempengaruhi dengan aktivitas masyarakat di Tiongkok dulu yang memang agraris gitu. Tapi dari tahun ke tahun Imlek ini terus beralkulturasi dengan budaya-budaya di mana orang-orang Tionghoa itu ada. Sehingga banyak warna-warna yang agak berbeda dari negara asalnya dengan termasuk khususnya yang perayaan Imlek di Indonesia. Jadi intinya Imlek itu sebenarnya adalah perayaan di mana orang-orang mengucapkan rasa syukur atas lewati tahun yang lama dan juga mereka menaruh harapan yang sangat besar agar tahun depan itu menjadi tahun yang penuh berkah baik untuk dirinya, untuk keluarga, untuk bisnisnya, gitu ya. Lalu juga untuk masyarakat atau yang saya tangkap dari perkataan Anda terus beralkulturasi dengan budaya lokal. Saya ke Pak Lutfi. Lantas Pak Lutfi, kalau di Kota Makassar perayaan Imlek ini biasanya seperti apa, Pak Lutfi? Silakan. Untuk di Kota Makassar sendiri, memang kerjasama kita dengan pihak Permabudi sudah beberapa tahun kemarin masih fungsi kebudayaan itu melekat Dinas Pendidikan. Memang yang difokuskan itu pada pelaksanaan Festival Japa Joka Cap Gome, begitu ya Pak Yongris ya. Jadi memang dalam kegiatan itu ada yang sifatnya arak-arakan budaya, ada pementasan seperti yang Pak Yongris jelaskan terkait akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dengan budaya asli Makassar. Begitu juga dengan ada festival kuliner dan kalau tidak salah yang menarik di tahun ini ada perannya ya Pak ya. Ini yang menjadi daya tarik untuk pelaksanaan Festival Japa Joka tahun 2025 ini. Seberapa besar sih awareness dari masyarakat Kota Makassar di luar dari keturunan Tionghoa itu sendiri dalam menyambut Hari Raya Imlek, Pak Lutfi? Iya, ini sangat luar biasa Mbak. Dari beberapa tahun kemarin pelaksanaan yang sudah kami kerjasamai dengan pihak Permabudi, memang antusias masyarakat Makassar itu sangat
besar untuk menunggu pelaksanaan kegiatan Japa Joka Cap Gome, karena di situ juga ada penampilan tari barongsai yang ditampilkan dari beberapa kelenteng yang ada di kawasan ini, dan juga festival Japa Joka itu sendiri melibatkan beberapa etnis besar yang ada di Makassar, termasuk juga etnis pendatang yang ada di Kota Makassar itu turut berpartisipasi dalam pelaksanaan arak-arakan budaya namanya. Baik, salah satu perayaan Hari Raya Imlek adalah Japa Joka Cap Gome, seperti itu ya. Kalau dari Permabudi sendiri, sebenarnya mungkin bisa diceritakan perayaan Hari Raya Imlek itu sebenarnya apa saja sih yang terjadi perayaannya, Pak? Silakan. Ya. Jadi perayaan Imlek itu sebenarnya ada dua dimensi. Oke. Satu adalah dimensi ritual. Jadi di saat menyambut tahun baru, pasti orang-orang Tionghoa itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ritual untuk menyambut, berdoa, apakah di kelenteng dan juga di rumah. Khususnya bagaimana mereka mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada orang tua yang sudah meninggal, kepada leluhur, mereka berdoa sembahyang. Itu dilakukan selama 15 hari sampai 15 hari setelah Imlek, sampai Cap Gome itu. Cap Gome itu dianggap sebagai malam terakhir dari perayaan Imlek. Nah, lalu kegiatan yang kedua itu kegiatan berdimensi sosial dan budaya. Nah, tradisi. Tradisi. Nah, kegiatan-kegiatan ini misalnya acara silaturahmi berkunjung. Paling kan kalau Imlek kan berkunjung ke rumah keluarga misalnya. Nah, lalu yang belum nikah dikasih angpau, ya supaya cepat nikah, anak-anak dikasih angpau supaya menikah sehat-sehat. Nah, lalu juga kita adakan di beberapa tempat itu diadakan acara-acara yang lebih bersifat budaya, dan ini sudah dilakukan di Kota Makassar, yaitu Japa Joka Cap Gome. Japa Joka itu sebenarnya pelakunya ini Pak Lutfi ini sudah belasan tahun sejak di awal ini sudah terlibat. Jadi sebenarnya dulu itu kita ingin membuat sebuah ruang agar masyarakat itu bisa hadir berinteraksi di situ di saat keceriaan Imlek yang sampai 15 hari. Nah, kita biasa adakan itu di acara penutupan Imlek itu Cap Gome. Cuma tahun ini Cap Gomenya itu kan hari Rabu. Nah, jadi Japa Joka Cap Gome itu kita buat di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, di situ ada panggung hiburan, lalu ada festival kuliner, lalu ada juga kita buat karnaval budaya dari berbagai etnis. Lalu yang seperti yang disebut oleh Pak Lulu tadi yang sangat istimewa tahun ini ada Heritage Run. Jadi hari Minggu tanggal 9 itu kita ajak masyarakat Kota Makassar lari di sekitaran Pecinan. Kawasan Pecinan. Ya, kawasan Pecinan mulai dari Jalan Sulawesi, Jalan Lembe, Jalan Lombok gitu ya, lewat di Masjid Arab di situ, lalu di Jalan Timor. Tujuannya yaitu satu saja, kita ingin agar masyarakat itu lebih mengetahui tentang kawasan Pecinan dan bisa lebih mencintai Kota Makassar. Bisa lebih mencintai Kota Makassar. Nah, yang tadi saya tangkap juga Pak Lutfi ini selaku pelaku juga nih. Sudah belasan tahun terlibat bersama dengan Cap Gome. Ini mungkin bisa diceritakan Pak Lutfi awalnya bisa terlibat dan juga berkolaborasi dengan Permabudi seperti apa, Pak? Memang kemarin waktu fungsi kebudayaan itu masih melekat di Dinas Pendidikan, kami bersama-sama dengan pihak Permabudi kemarin waktu tidak salah di Kelenteng Sian Maya, kami laksanakan rapat terkait dengan agenda Japa Joka. Dan ini memang rutin dilaksanakan tiap tahunnya, cuman kemarin pada saat COVID melanda ini kami dilaksanakan beberapa tahun, dan awal 2023 sampai dengan kemarin 2024 tetap dilaksanakan. Jadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan, kami sangat support terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelestarian kebudayaan itu sendiri. Ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di mana memang dalam 10 objek pemajuan kebudayaan itu
Dua di antaranya adalah terkait dengan kegiatan ini, yaitu yang sifatnya ritus atau ritual yang terkait dengan upacara baik keagamaan maupun hal-hal yang lain yang sifatnya khusus, dan juga terkait dengan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat. Ini menjadi kolaborasi antara etnis Tionghoa dengan penduduk yang ada di Kota Makassar. Menjadi kolaborasi sangat luar biasa sekali. Nah, Japa Joka, kata Japa Joka ini sebenarnya apa makna di baliknya, Pak Yongris? Jadi di awal kita buat itu sebenarnya hanya kita ingin bikin festival Cap Gome kan. Kita mulai kegiatan ini di tahun 2004 ya. Waktu zamannya Pak Amrin Maula. Ini sudah 21 tahun lalu kita buat itu rutin terus. Benar tadi Pak Gadis bilang bahwa kita hanya berhenti itu di saat COVID saja. Setelah itu kita buat lagi. Nah, dalam perjalanannya kira-kira di tahun 2008 atau 2009 kita mencari istilah yang memang lebih tepat, ya, lebih tepat dan bisa masuk ke hati, ada positioningnya di hati masyarakat di Kota Makassar. Kita lihat bahwa kegiatan ini kan bukan hanya untuk orang Tionghoa, tapi juga melibatkan etnis Bugis, etnis Makassar. Akhirnya kita pikir, wah, udahlah kita cari istilah di mana bisa merangkul semua budaya itu. Jadi akhirnya kita bikin kata Japa itu dari bahasa Makassar, Joka itu bahasa Bugis, ada Cap Gome itu kan bahasa Tionghoa ya. Nah, dari kata ini artinya sebenarnya kita ingin masyarakat itu bisa hadir ya, khususnya tahun ini tanggal 8 dan tanggal 9 itu untuk jalan-jalan. Jadi jalan-jalan di sekitar pecinan itu untuk menikmati pertunjukan budaya, menikmati kuliner gitu. Dan kita sangat harapkan masyarakat ini bisa melakukan interaksi di situ. Jadi ini betul-betul pembauran, Pak. Betul-betul pada saat kita hadir di situ begitu banyak orang, semua etnis bisa datang, tumpah di situ, lalu bisa kumpul bersama. Itu momen yang luar biasa. Dan memang tujuan kita kan di situ ya, kita ingin membuka ruang yang lebih besar untuk orang-orang itu saling berinteraksi. Ingin membuka ruang yang besar agar orang-orang bisa saling berinteraksi. Apakah betul tidak itu Pak Lutfi? Apakah memang nama Japa Joka ini sangat berpengaruh terhadap interaksi bersama dengan masyarakat? Jadi begini, Mbak Linda, kalau kita melihat sebenarnya inti dari pelaksanaan Festival Japa Joka Cap Gome ini adalah terkait dengan pesan-pesan kerukunan, pesan-pesan toleransi maupun penghargaan terhadap keberagaman. Benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yongris bahwa memang tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya bagaimana semua etnis yang ada di Kota Makassar itu bisa berinteraksi bersama dalam rangka meramaikan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Festival Japa Joka Cap Gome itu sendiri. Baik, nah saya kembali ke Pak Yongris. Lantas kemudian kalau sudah belasan puluhan tahun Cap Gome ini berlangsung, apa yang membedakan Japa Joka Cap Gome 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi kegiatan ini kan sudah menjadi ikon Kota Makassar sebenarnya. Dan setiap tahun ditunggu-tunggu orang. Kapan ini Japa Joka Cap Gome? Memang masyarakat sangat antusias sekali. Nah, apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun lalu? Yang pertama, waktu pelaksanaannya udah berbeda. Tahun-tahun lalu selalu hanya 1 hari ya, Benar. Pak? 1 hari aja kita buat. Kalau bukan hari Sabtu, ya hari Minggu. Hari Minggu. Tahun lalu kita buat hari Sabtu. Karena memang pas waktu itu Cap Gome-nya hari Sabtu. Nah, sekarang ini kita buat Japa Joka Cap Gome itu di hari Sabtu dan hari Minggu, jadi 2 hari kita buat. Kenapa kita tambah? Karena pada saat itu kita lihat masyarakat ini antusiasnya sangat besar ya, sehingga rasanya 1 hari masih kurang. 1 hari masih kurang. Jadi kita buatlah 2 hari, itu yang pertama. Lalu tahun ini kita buat karena memang kerumunan itu sangat banyak. Jadi kita buat ada beberapa panggung. Di situ mungkin ada panggung hiburan ada 4. Jadi mulai dari ujung selatan di depannya RRI ya Pak, ada 1 panggung utama besar. Lalu di sekitar jalan-jalan Lembe di ujung juga ada 1, lalu di tengah itu ada sekitar 2 panggung yang kita buat. Tujuannya supaya masyarakat ini
bisa terpecah kerumunannya. Jadi semua orang bisa menikmati hiburan-hiburan tradisional, pertunjukan budaya yang ditampilkan pada saat itu. Itu yang pertama harinya. Lalu yang kedua, ini tahun kita berusaha untuk menampilkan pertunjukan budaya. Jadi budaya itu yang berbeda dari tahun lalu. Oke. Ya, jadi memang tetap ada pertunjukan budaya Bugis, Makassar, Tionghoa, tapi kita ambil yang lebih yang belum pernah ditampilkan tahun-tahun lalu. Pertunjukan budaya juga hadir di Cap Gome Japa Joka 2025 kali ini dan juga menjadi salah satu perbedaan yang di antara tahun ini dan tahun lalu. Kita juga ada satu lagi perbedaan, ada dua ya. Satu lagi perbedaannya pada tanggal 8 dan 9 itu ada kejuaraan barongsai. Jadi tanggal 8 dan tanggal 9 diikuti oleh 14 kabupaten kota. Itu di panggung, depan panggung sebelah selatan itu di depan RRI. Kita akan buat di situ kejuaraan barongsai yang diikuti oleh 14 kabupaten kota mulai kira-kira jam 2 sampai jam 4. Nah, ada satu lagi yang istimewa, yaitu ada karnaval budaya. Oke. Nah, itu yang selalu kita buat, karnaval itu. Karnaval budaya seperti itu ya. Kita masih akan membahas hal tersebut, Pak. Sangat menarik seperti itu pembicaraan kita hari ini. Masih banyak lagi hal-hal menarik yang membedakan Japa Joka Cap Gome 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita juga akan membahas bagaimana kemudian Japa Joka Cap Gome ini mempengaruhi pariwisata lokal yang ada di Kota Makassar. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Anak Lorong na Makassar. Makassar.